Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Om Swastiastu kepada para penonton. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM Sinar Petang 2021 akan mengangkat penjelasan mengenai kesehatan organ reproduksi. Pengertian tentang kesehatan organ reproduksi sendiri menurut WHO adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, lalu selanjutnya isu-isu yang akan kita angkat, inilah terkait kesehatan organ reproduksi, yaitu 1. Cara menjaga organ reproduksi, 2. Tentang isu seks bebas, 3. Isu nikah muda, 4. Pengenalan penyakit seksual seperti AIDS, lalu kelima, isu kekerasan seksual, dan 6 adalah perlunya program KB. Nah, yang pertama ini adalah cara menjaga organ reproduksi. Karena dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang remaja, maka perlu bagi seorang remaja ini mengerti cara menjaga organ reproduksinya. Nah, ini menurut Kemenkes, cara menjaga kesehatan organ reproduksi itu ya adalah pertama, pakailah handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, pakailah celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Keempat, bagi perempuan, sudah buang air kecil, bersihkan alat kelamin dari arah depan menuju belakang. Hal ini dilakukan agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Lalu yang kelima, bagi laki-laki ini dianjurkan untuk dikitan atau disunat. Hal ini ditujukan agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Baik, selanjutnya ini adalah isu seks bebas. Nah, dengan berkembangnya organ reproduksi, membuat kadang remaja ini kurang mengerti mengenai masalah seks bebas yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini menurut penelitian dari UGM sendiri, hubungan seks yang dilakukan sebelum usia 17 tahun dapat meningkatkan risiko terkena penyakit hingga 4-5 kali lipat. Adapun cara agar tidak terjerumus melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, yaitu adalah pertama, baik remaja maupun orang dewasa ini harus bisa menjaga lingkungan pergaulan serta menjauhi lingkungan yang terlalu bebas. Lalu yang kedua, mempelajari fungsi seksualitas dan reproduksi dengan benar. Yang ketiga, memahami penyakit-penyakit yang mungkin dapat timbul jika melakukan hubungan seks bebas tanpa alat pengaman. Lalu keempat, melakukan aktivitas yang positif, kreatif seperti berolahraga, bermain musik, dan sebagainya. Lalu yang kelima, menghindari cara berpacaran yang tidak baik atau hanya yang mengedepankan hawa nafsu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah isu nikah muda. Nah, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga ini mengatakan bahwa Provinsi Bali sendiri ini berada di peringkat ke-26 perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Nah, di mana perkawinan anak di Bali ini kisarannya ada di 8,55% untuk kota Denpasar, dan untuk kota Denpasar ini ada di persen 0,04%. Lalu selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini mencatat terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang bulan Januari hingga bulan Juni pada tahun 2020. Nah, dari jumlah tersebut ternyata 97%-nya dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Nah, hal ini sangat disayangkan ya, karena sebab banyak sekali akibat negatif maupun akibat buruk yang dapat dialami seorang anak jikalau dipaksa untuk melakukan nikah dini. Nah, di antaranya yang pertama adalah kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10 hingga 19 tahun ini beresiko lebih tinggi mengalami lebih banyak penyakit. Nah, di antaranya ini ada eklamsia, lalu ada puerperal endometritis, sama ada systemic infections. Nah, daripada mereka yang menikah di usia 20 hingga 24 tahun. Yang hamil di usia 20 hingga 24 tahun. Lalu perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun ini 5 kali lebih besar beresiko meninggal daripada saat berusia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir di usia 18
kurang dari 18 tahun ini memiliki resiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih tinggi, lalu bayinya dapat lahir prematur, berat badan bayi rendah, dan pendarahan saat persalinan. Lalu ibu yang melakukan pernikahan dini ini dapat berpeluang lebih tinggi terjadi putus sekolah, lalu kesulitan mengakses pekerjaan, dan berpeluang menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Seperti kita tahu mungkin isu nikah muda ini mungkin lebih banyak dilakukan oleh golongan masyarakat yang mungkin kurang mampu ekonomi ataupun yang ingin supaya anaknya ini dapat hidup mandiri gitu, sehingga tidak terlalu terbeban dengan uh, uh, tidak terlalu menggantungkan ekonomi kepada orang tuanya. Tetapi ternyata bahwa untuk memutus rantai kemiskinan ini ternyata tidak semudah hanya dengan mengawinkan nikah muda kepada anaknya gitu. Nah, hal ini sangat disayangkan karena bukan memutus rantai kemiskinan dengan nikah muda, melainkan dapat berpeluang menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Sehingga harus digarisbawahi bahwa nikah muda ini bukanlah merupakan jawaban untuk memutuskan rantai kemiskinan. Gitu. Baik. Selanjutnya, yang keempat ialah pengenalan penyakit seksual. Nah, salah satu akibat buruk dari hubungan seks bebas ini ialah rentan terkena penyakit seksual seperti AIDS maupun PMS. Nah, AIDS sendiri ini apa? AIDS ini adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini adalah kumpulan dari gejala penyakit yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, HIV atau HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh tidak mampu lagi melindungi dari berbagai penyakit lain yang menyertai atau disebut juga dengan infeksi oportunistik. Nah, lalu penyakit yang kedua ini adalah infeksi menular seksual, IMS. Nah, ini adalah infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam kuman, bakteri, virus maupun parasit maupun kutu kelamin yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Selanjutnya adalah isu kekerasan seksual. Nah, jadi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan atau Komnas HAM perempuan ini menemukan bahwa laporan pelecehan dan pelecehan seksual baik itu secara daring maupun secara langsung ini, khususnya yang ini secara online, ini telah meningkat secara signifikan pada tahun 2020. Atau kasus ini meningkat selama masa pandemi mulai. Nah, jadi jumlah kasus ini meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak daripada di tahun 2019, di mana hanya sebanyak 281 kasus, meningkat mungkin hampir lebih dari 2 kali lipat menjadi 659 kasus pada tahun 2020. Nah, oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kasus pelecehan seksual selama pandemi, maka penting bagi setiap individu ini mengerti cara menjaga dirinya maupun menjaga kerabat terdekat. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengerti cara melakukan langkah-langkah pelaporan kekerasan seksual. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama adalah segera lakukan visum di pelayanan kesehatan terdekat. Langkah ini digunakan sebagai bukti pelecehan. Jadi maksudnya visum ini apa? Jadi kalau misalnya korban ini mengalami kekerasan seksual, entah itu bajunya atau robek, ataupun ada luka lebam, ataupun ada luka-luka yang dialami, nah ini segera pergi ke kantor polisi atau ke tempat pelaporan pelecehan seksual terdekat. Karena jangan diobati dulu, jangan mandi, ataupun jangan ganti baju, jangan terlalu rapi, karena biarlah nanti bukti kekerasan seksual ini, seperti contoh baju yang robek ini dapat dijadikan bukti kuat bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual. Gitu. Lalu selanjutnya, laporan ini bisa dilaporkan ke polisi terdekat dengan membawa juga bukti-bukti yang diperlukan. Lalu selanjutnya, bisa juga dilaporkan kepada Ombudsman jika laporan kasus pelecehan seksual diabaikan oleh pihak kepolisian. Dan yang terakhir, kasus juga bisa dibawa ke tingkat Polda. Lalu selanjutnya, selain
itu kita juga perlu mengenal mengenai organisasi terkait pelaporan kekerasan seksual yang diterima perempuan maupun oleh laki-laki. Nah, organisasi-organisasi ini dapat memberikan bantuan secara psikologis juga melalui Instagram. Nah, hal ini bisa diakses melalui 3 platform berikut. Yang pertama adalah akun dari Ripka Anissa _PCC. Lalu yang kedua ini ada Lebih Apik Jakarta, sama yang ketiga ini ada Lebih Apik Bali. Nah, bagi teman-teman ataupun saudara-saudari yang mengalami kekerasan seksual atau membutuhkan bantuan psikologis, mau curhat ataupun mau ngobrol ataupun mau melaporkan, mungkin nggak enak kalau misalnya langsung ke polisi, nah mungkin bisa curhat atau DM IG ke salah satu dari 3 akun yang ada di sini gitu. Nah, lalu yang terakhir kita mau mengenal program KB. Nah, jadi KB ini bahasa Inggrisnya adalah Family Planning atau Planned Parenthood. Nah, ini adalah usaha untuk menjalankan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Nah, jadi program ini penting dilakukan karena nantinya akan mewujudkan keluarga kecil yang lebih bahagia dan sejahtera. Jadi nggak usah terlalu banyak anak, tetapi juga dengan dua anak pun bisa bahagia gitu ya. Ya, mungkin demikian informasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kekurangan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Matur suksma.